Berikut ini merupakan besar sudut dalam satuan derajat. Tentukan kuadran setiap sudut tersebut. Selanjutnya, nyatakan setiap sudut di atas dalam satuan radian. Nah, sebelum kita ke soal, kita lihat dulu bagaimana penentuan kuadran. Nah, ini dari sini, dari sebelah kanan ini kita start dari 0 derajat. Di atas sini ada 90, ini 270 derajat. Oh, maaf. 180 derajat, ini 270 derajat. Nah, jika kembali ke sini dia akan ketemu 360 derajat. Di sini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan yang ini adalah kuadran 4. Nah, untuk yang bagian A 90 derajat. Nah, 90 derajat ini kan dia pas di sumbunya. Makanya 90 derajat ini namanya pembatas kuadran. Oke, karena dia pembatas ya, dia tidak masuk kuadran 1 atau kuadran 2. Terus nyatakan setiap sudut dalam satuan radian. Ketika derajat diubah dalam bentuk radian, nah derajat tersebut harus dikali dengan pi per 180 derajat. Jadi ini kan 90 derajat itu sama dengan 90 derajat dikali dengan pi per 180 derajat radian. Radian ini disingkat jadi rad. Yang ini sama yang ini kalau kita coretkan 90 bagi 91, 180 bagi 90 hasilnya 2, 1 kali pi hasilnya pi per 2 radian. Oke, bagian B 135 derajat. Nah, 135 derajat ini ada di dalam sini ya. Ini kan 90 sama 180. Nah, 135 ada dalam rentang sini, berarti ini masuk di kuadran 2. Sedangkan satuannya dalam radian, 135 derajat sama dengan 135 kali pi per 180 radian. Yang 135 sama 180 ini masing-masing bisa dibagi 45. 135 bagi 45 hasilnya 3, ini hasilnya 4. 3 kali pi hasilnya 3 pi per 4 radian. Untuk bagian C 225 derajat, 225 itu ada dalam interval sini. 180 di bawahnya 270, jadi dia ada di kuadran 3. Nah, sedangkan satuannya dalam bentuk radian, 225 derajat sama dengan 225 dikali dengan pi per 180 derajat radian. Nah, ini masing-masing bagi 45, 225 bagi 45 itu hasilnya 5. Ini bagi 45 hasilnya 4. 5 dikali pi, 5 pi per 4 radian. Sedangkan bagian D 800 derajat. Nah, 800 derajat ini kan sudah lewat dari 360 derajat. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini kan kalau misalnya dia berputar dari 0, keliling satu kali putaran itu dapatnya 360 derajat. Itu untuk satu putaran. Kalau misalnya dia berputar kembali, artinya kan kali 2, 360 kali 2 hasilnya 720. Nah, sekarang 720 itu cari selisihnya dengan 800, itu sisa berapa derajat? 800 dikurang 720 derajat hasilnya 80 derajat. Nah, sekarang kita fokus sama 80 derajat saja. 80 derajat itu kan ada di kuadran 1, di antara 0 derajat sampai 90. Jadi 800 derajat itu ada di kuadran 1. Sedangkan dalam satuan radian, 800 derajat sama dengan 800 derajat dikali pi per 180 radian. Nah, ini masing-masing kita bagi 10 dulu. Oke, sekarang kita bagi 2. 80 bagi 2 itu hasilnya kan 40.
18 bagi 2, 9. Jadi hasilnya 40 pi per 9 radian. Selanjutnya bagian E min 270 derajat. Nah ini kalau minus artinya kan dia misalkan kalau positif dia kan berlawanan arah jarum jam. Itu kalau positif. Sedangkan dia bernilai minus ketika searah dengan jarum jam. Oke, jadi ini hanya masalah arah saja, plus minus dalam suatu derajat. Jadi 270 derajat ini kan dia pas disumbunya kan. Nah ini namanya pembatas kuadran. Sedangkan satuannya dalam bentuk radian 270 derajat ini sama dengan 270 derajat dikali dengan pi per 180 radian. Ini kalau masing-masing bagi 90, ini hasilnya 3, ini hasilnya 2. Min 3 pi per 2 radian. Nah terakhir bagian F 1800 derajat. Nah sekarang 1800 derajat ini kalau misalkan kita putar satu kali kan 360 derajat. Kalau kita putar 2 kali jadinya 720 derajat. Ini satu putaran ya. Sedangkan ini 2 putaran. Kalau kita putar sebanyak 3 kali itu hasilnya 1080 derajat. Kalau kita putar sebanyak 4 kali itu sebesar 1440 derajat. Kalau kita putar sebanyak 5 kali itu totalnya 1800 derajat. Artinya dia akan kembali ke sini. Dia akan kembali ke 360 derajat. Nah, karena ini sumbu, makanya 1800 derajat itu disebut sebagai pembatas kuadran. Nah, sedangkan untuk radiannya 1800 derajat itu sama dengan 1800 dikali dengan pi per 180 derajat radian. Ini kalau kita bagi 180, ini hasilnya 10, sedangkan sini 1. 10 kali pi per 1 kan hasilnya 10 pi radian. Oke.